Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi latihan soal untuk persiapan tes PPPK kompetensi teknis untuk mapel PKWU tingkat SMA. Sebelum ke pembahasan soal, di sini saya tampilkan kompetensi dasar PKWU kelas 10 semester 2 berdasarkan Permendikbud nomor 38 tahun 2018. KD 3.7 Perencanaan Usaha, KD 3.8 Sistem Produksi Berdasarkan Daya Dukung, KD 3.9 tentang perhitungan biaya produksi atau harga pokok produksi, KD 3.10 tentang strategi pemasaran produk secara langsung, dan KD 3.11 tentang evaluasi hasil kegiatan usaha. Materi yang dibahas pada bidang kerajinan adalah artefak atau objek budaya lokal, misalnya pakaian daerah, wadah tradisional, dan senjata tradisional. Materi pada bidang rekayasa adalah rekayasa produk grafika. Materi pada bidang budidaya adalah budidaya tanaman hias. Dan materi pada bidang pengolahan adalah pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Langsung saja kita ke latihan soalnya. Soal nomor 1. Pernyataan yang merupakan contoh objek budaya berikut yang salah adalah: A. Pakaian adat khas Aceh adalah ule balang. B. Pakaian adat khas Jambi adalah baju kurung tanggung. C. Rumah adat khas Provinsi Sumatera Barat adalah rumah gadang. D. Rumah adat khas Provinsi Bangka Belitung adalah rakit limas. Dan E. Senjata khas daerah Aceh adalah tombak trisula. Jawaban yang tepat adalah yang E. Tombak trisula merupakan senjata khas dari daerah Sumatera Selatan. Soal nomor 2. Dalam membuat produk grafika dikenal beberapa teknik cetak. Pernyataan yang tidak tepat terkait dengan jenis-jenis cetak tersebut adalah: A. Cetak tinggi, yaitu zat pewarna ditempatkan pada permukaan tertinggi dari acuan cetak atau bidang pencetak. Bidang tersebut dapat berupa balok kayu, karet, logam, atau yang lainnya. B. Cetak dalam, yaitu teknik cetak yang menggunakan klise dalam. Artinya bagian dalam plat menyerap tinta yang nantinya akan membekas pada kertas. Salah satu contoh cetak dalam yaitu gambar pada uang kertas. C. Cetak datar. Cetak datar dilakukan pada bidang pencetak yang permukaan datarnya memiliki dua jenis lapisan menggunakan aplikasi program komputer. D. Cetak saring, yaitu menggunakan stensil dapat dilakukan tanpa screen, yaitu dengan menyemprotkan pewarna langsung pada bidang datar yang sudah dilapisi stensil atau pola gambar. E. Cetak digital, yaitu proses cetak tanpa bidang acuan cetak, yang mana proses pencetakan digital diatur dan dilakukan dengan komputer. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah C. Soal nomor 3. Perhatikan beberapa jenis tanaman hias berikut. 1. Aglonema, 2. Caladium, 3. Heliconia, 4. Kaca piring, 5. Mawar, 6. Sedap malam, dan 7. Philodendron. Berdasarkan data tersebut yang termasuk jenis tanaman hias daun ditunjukkan pada nomor. Jawaban yang tepat adalah A, nomor 1 dan nomor 2, yaitu aglonema dan caladium. Soal nomor 4. Pernyataan yang tidak tepat tentang pengawetan produk pengolahan bahan makanan hewani berikut adalah: A. Pengawetan secara kimia, yaitu pengawetan dengan cara menggunakan bahan-bahan kimia seperti gula pasir, garam dapur, nitrat, nitrit, natrium benzoat, asam propionat, asam sitrat, garam sulfat, dan lain sebagainya. B. Prinsip dasar pengawetan dengan menggunakan suhu rendah adalah memperlambat kecepatan reaksi metabolisme dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab kebusukan dan kerusakan produk makanan. C. Pengawetan dengan suhu tinggi sering diistilahkan dengan proses termal,
yaitu proses pengawetan pangan yang menggunakan panas untuk menonaktifkan bakteri. D. Iradiasi bahan pangan dan makanan adalah salah satu teknologi pemrosesan pangan yang bertujuan untuk membunuh kontaminan biologis berupa bakteri patogen, virus, jamur, dan juga serangga yang dapat merusak bahan pangan tersebut dan membahayakan konsumen dengan cara mengionisasi bahan pangan tersebut dengan menggunakan sinar tertentu. E. Pasteurisasi dapat dibedakan menjadi beberapa metode. Yang pertama adalah HTST pasteurization, yaitu pasteurisasi pada suhu 40 derajat Celcius selama 15 detik, dan flash pasteurization, yaitu pada suhu 50 hingga 95 derajat Celcius selama 2 hingga 3 detik. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah E. Teknik HTST pasteurization dilakukan pada suhu 73 derajat Celcius selama 15 detik. Sedangkan flash pasteurization dilakukan pada suhu 85 hingga 95 derajat Celcius selama 2 hingga 3 detik. Soal nomor 5. Perhatikan komponen-komponen dalam perancangan dan produksi kerajinan suatu produk berikut ini. 1. Pencarian ide produk. 2. Membuat gambar atau sketsa. 3. Pemilihan ide terbaik. 4. Membuat studi model atau prototyping. 5. Perencanaan produksi. Urutan yang benar dalam perancangan dan produksi suatu produk kerajinan adalah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah A. Soal nomor 6. Sumber daya usaha yang disebut dengan 6M meliputi komponen. Jawaban yang tepat adalah D. 6M terdiri atas man, money, material, mesin, method, dan market. Soal nomor 7. Dapat melayani pesanan pesta atau catering dan dapat membuka warung makan atau restoran dengan menukas lontong sayur yang lezat. Dalam analisis SWOT termasuk. Jawaban yang tepat adalah C. Opportunity atau peluang. Soal nomor 8. Di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. 1. Potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan relevansi dengan karakteristik daerah. 2. Tingkat perkembangan fisik intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 4. Kemampuan guru dan ketersediaan referensi. 5. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. 6. Dana yang tersedia. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan antara lain nomor. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2, 3, 5, dan 6. Demikian latihan soal untuk persiapan tes PPPK Mapel PKWU. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.